Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala fal madi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu aw anaita wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Berkata musannif yaitu Ibnu Ajuram As-Sinhaji rahimallahu ta'ala, fil madi itu difathahkan selama-lamanya. Maksudnya apa? Mamnun al-fathi gitu ya. Jadi fil madi itu selalu mamnun al-fathi asalnya, yang nasoro, doroba gitu ya. Wal amru majzumun abadan. Sementara fil amr dijazmkan selama-lamanya. Nah ini menarik. Karena bahasa majzumun abadan ini menunjukkan bahwasanya musannif menganggap fil amr itu mu'rab. Karena kalau mabni bahasanya nggak begini ya. Majzum itu adalah istilah untuk yang mu'rab. Karena memang kitab Al-Ajurami ini condong kepada madhab Kufi ya, ahli Kufah, bukan Basrah. Ya memang ahli Kufah itu menganggap bahwasanya fil amr itu mu'rab, tidak mabni. Saya sendiri menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il madi dan fi'il amr itu mabni dua-duanya. Karena memang lebih mencocoki keadaannya. Baik. Dan fi'il mudhari adalah fi'il yang pada awalnya terdapat salah satu huruf tambahan yang 4 yang terkumpul dalam perkataanmu anaita ya. Jadi fi'il mudhari itu kalau enggak depannya hamzah seperti adribu, nun, nadribu, ya, yadribu, ta, tadribu. Wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu dirafakan selama-lamanya. Hukum asalnya fi'il mudhari itu kalau enggak ada amil, nasab atau menjazm maka dia marfu'. Hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Sampai masuk padanya amil nasab atau amil yang menjazmkan. Meskipun sini perlu dirinci ya, karena fi'il mudhari itu enggak semuanya mabni. Karena lagi-lagi kalau kita katakan marfu, maka ya kita menganggapnya itu mu'rab semuanya. Padahal kan fi'il mudhari ada yang mabni ya. Fi'il mudhari ada yang mabni. Misalnya kita tasrif yang suruh gitu ya. Itu ada dua yang mabni, yaitu yang dhamir hunna dan antunna. Yang surna dan tansurna ini mabni. Ya. Kita enggak boleh mengatakan misalnya at-talibatu yansurna al-mudarrisat misalnya. Enggak boleh kita katakan yansurna fi'lun mudhari'un marfu'un gitu ya. Enggak boleh kita katakan yansurna fi'lun mudhari'un ya mabniun 'ala sukun ya wa nunu fa'iluhu ya. Jadi nunnya adalah fa'ilnya. Nah. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala lamma bayyana al-musannifu rahimahullahu aqsamal af'ali awdaha ahkamaha. Fal madi maftuhul akhiri abadan ay mabniun 'alal fathi daiman. Imma lafdhan nahwu hafidha aw taqdiran nahwu da'a wa qalu wa sami'na. Fa innahu yuqaddaru 'alal fi'li idza kana akhiruhu alifan aw muttasilan bi wawil jama'ati aw dhamirir raf'il mutaharriki. Berkata pensyarah kitab ini, semoga Allah memberinya taufik, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ketika musannif menjelaskan ya macam-macam fi'il, beliau menjelaskan hukum-hukumnya. Maka fi'il madi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Artinya mamnun al-fathi daiman. Dimaksudkan harus fathah selamanya. Baik secara lafaz, maksudnya dari sisi lafaznya zahir kelihatan seperti hafidha, itu jelas-jelas hafidha ini adalah fathah kan akhirnya hafidha. Atau takdiran atau takdir, contohnya da'a. Ya, ini kan da'a ini dia ditakdirkan atas alif. Kemudian qalu ada wawunya. Sami'na ini sukunnya. Maka sungguhnya da'a, qaul dan sami'na ini ditakdirkan atas fi'il apabila akhirnya ada alif atau bersambung dengan waw jamaah atau dhamir rafa yang berharakat ya. Dhamir rafa yang berharakat. Nah.
Jadi untuk fi'il madhi ya apa namanya i'rabnya itu mabni al-fathi hukum asalnya. Meskipun ada perincian ya, ada perincian. Dan untuk memudahkan seperti ini. Misalnya kita ambil satu kata apa misalnya alima gitu ya. Maka alima itu mabni al-fathi. Tapi alimu ini mabni al-dhammi. Kemudian alimata itu mabni al-fathi. Tapi alimna mabni al-sukun. Nah, itu dari alimta, alimtum, alimti, alimtunna, alimna itu mabni al-sukun. Jadi kesimpulannya untuk i'rab fi'il madhi ya ada yang mabni al-fathi ya. Ada yang mabni al-dhammi dan hanya satu yaitu pada dhamirhum alimu, dorobu, nasoru. Selebihnya mayoritasnya mabni al-sukun. Ya, karena dari dhamir hunna alimna, kemudian alimta, alimtum, alimti, alimtunna, alimna, ini semuanya mabni al-sukun ya. Nah. Amma fi'lul amri fa mabni al-sukuni daiman. Adapun fi'il amr maka dimabnikan al-sukun selama-lamanya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan yang tepat itu kita katakan jangan majzumun abadan tapi mamniun ala sukuni abadan kalau kayak gitu. Wa ibaratul musannifi tawaqafa madhhabal kufiyina alladhina yarawna anna al-amra mu'rabun majzumun la mabniun li'annahu tabi'un 'indahum lil mudhari'i. Perhatikan di sini. Adapun ya ungkapan musannif maka beliau mengikuti mazhab ahli Kufah yang menganggap bahwasanya fi'il amr itu mu'rab, dijazmkan, bukan mabni. Karena menurut ahli Kufah, fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari. Ya. Ini pendapatnya ahli Kufah. Sementara mayoritas ulama mutakhirin, ya, kalau kita lihat dalam kitab-kitab mereka, termasuk hampir semua pengarang kitab, Syarah al-Ajurumiyah menguatkan bahwasanya fi'il amr itu adalah mabni. Fal amru mabni ala sukuni daiman. Maka fi'il amr itu mabni atas sukun selamanya. Imma lafdhan kama fi ihfaz atau taqdiran kama fi aqbilanna was'a wafhama fa innahu yuqaddaru ala al-fi'li idza ittasalat bihi nun at-tawkid aw kana mudhari'uhu mu'tal al-akhir aw min al-amsilati sittati. Ya. Jadi fi'il amr itu mabni atas sukun selamanya, baik secara lafaz seperti ihfad atau secara takdir sebagaimana pada aqbilanna, kemudian pada is'a, kemudian pada ifhama, maka sesungguhnya ditakdirkan atas fi'il apabila bersambung dengan nun taukid atau apabila fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhirnya atau apabila dia termasuk dari al-amsilah as-sittah. Nah, memang ini perlu perincian ya. Bahwasanya fi'il amr itu kalau kita mau i'rab ya. Misalnya apa? Idrib gitu ya. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kita katakan idrib itu mabni ala sukun. Idriba ya mabni ala fathi. Kemudian idribi ini mabni ala kasri. Idribna mabni ala sukun. Jadi tergantung ya. Ini cara i'rab paling mudah. Memang ada cara i'rab yang panjang, tapi ya sebetulnya kita nggak perlu terlalu mendalam dalam masalah i'rab. Yang penting kita tahu konsepnya, kita paham maknanya sudah cukup. Makanya mazhab yang paling mudah dalam i'rab ya kita lihat aja harokatnya. Idrib kan sukun ya, kita katakan ini sukun. Idriba ya mabni ala fathi, idribu mabni ala dhammi, ya gitu aja dah ya. Nah, wa yubna fi tsani ala hadfi harfil illati wa yubna fi tsalisi ala hadfin nuni ya. Oh afwan keliru ya, baru ingat afwan. Jadi kalau kita mau i'rab ya idrib, idriba, idribu, maka kita katakan idriba itu mabniun ala hadfin nuni ya. Karena gini, mabninya fi'il amr itu mengikuti fi'il mudhari ya. Mabninya fi'il amr mengikuti fi'il mudhari ketika majzum. Afwan, keliru ya. Mabninya fi'il amr mengikuti ya fi'il mudhari ketika majzum.
Artinya kalau misalnya idriba itu kan mengikutinya domir antuma gitu ya, tadribani. Tadribani kalau majzum kan misalnya lam tadriba, buang nun kan, maka kita katakan kalau idrib ya fi'il amrin mamnun ala sukun fi mahalli jazmin. Tapi kalau idriba kita katakan fi'lu amrin mamnun ala hafin nuni. Idribu sama, fi'lu amrin mamnun ala hafin nuni. Idribi sama, fi'lu amrin mamnun ala hasfin nuni. Idriba sama, fi'lu amrin mamnun ala hasfin nuni. Nah, kalau idribna, ingat, kalau idribna ini kan fi'il mudhari'nya aja dia mabni. Maka kita katakan kalau idribna ya fi'lu amrin mamnun ala sukun ya, dan nunnya adalah fa'ilnya. Karena idribna ini kan mengikuti tadribna, domir antunna ya. Antunna itu ya dia mabni. Maka ketika fi'il amr pun ngikutin ya, mabni juga. Nah. Wa yulamu bihadza anna al-madi wal amra hukmuhuma al-bina'u daiman. Fahuma mabniyani. Dan diketahui dengan ini bahwasanya fi'il madi dan fi'il amr hukum keduanya itu bina selamanya ya. Maka keduanya itu mabni ya. Jadi yang kuat fi'il madi dan fi'il amr keduanya adalah mabni. Wa amal fi'lul mudhari'u fa huwa alladhi yadkhuluhu al-i'rabu kama sabaqa. Fal fi'lul mudhari'u hukmuhu al-i'rabu. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Adapun fi'il mudhari maka dia adalah fi'il yang masuk padanya i'rab sebagaimana telah terdahulu pembahasannya. Maka fi'il mudhari hukumnya adalah i'rab, yaitu dirafakan selamanya sampai masuk kepadanya amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Wa qaulul musannifi wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu aw anaita hashwun fi asna'i bayani ahkamil af'ali wa kana haqquhu at-taqdim li'annahu min alamatil mudhari fa kana yahsunu bihi an yadhkurahu fima yustadallu bihi ala ta'yinil fi'l mudhari fa hadhihi al-hurufu yu'rafu biha kaunul fi'li mudhari'an fa innaha dakhilatun fi tarkibihi wa ma'na anaitu ya adraktul amra alladhi atlubuhu ya. Nah, dan perkataan musannif rahimallahu taala dan fi'il mudhari adalah fi'il yang pada awalnya terdapat salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam perkataan mu'anaitu ya. Hasun itu sesuatu yang nyempil gitu ya. Maksudnya ini kan lagi bahas hukum fi'il, tiba-tiba ngomongin tanda fi'il mudhari. Makanya kata beliau pembahasan tentang bahwasanya fi'il mudhari itu mengandung salah satu dari 4 huruf, ini merupakan pembahasan tambahan di tengah-tengah penjelasan tentang hukum fi'il. Wa kana haqqu taqdim. Sebetulnya yang tepat itu kalau pembahasan ini tuh di awal. Ya bisa misalnya di kitab di bab kalam ketika menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il isim dan huruf, di situ baru tepat ya. Karena dia adalah tanda-tanda fi'il mudhari. Maka yang baik adalah menyebutkan tentang tanda fi'il mudhari tersebut ya. Ya menyebutkannya pada apa yang menunjukkan untuk menetapkan itu adalah fi'il mudhari. Jadi karena sekarang fokusnya adalah bicara tentang hukum fi'il, harusnya pembahasan ini tidak dimasukkan di sini, tapi dimasukkannya mungkin sejadi di babul kalam. Ini menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Nah, maka huruf ini ya, yaitu hamzah, nun, ya dan ta dikenal dengannya keadaan fi'il mudhari. Karena huruf-huruf tersebut masuk dalam susunan penyusun huruf fi'il mudhari. Dan mana dari ana itu? Jadi kalau kan ini diringkas ya, 4 hurufnya itu kan diringkas dengan ana itu. Ana itu sendiri punya makna. Ana itu artinya adraktul amra alladhi atlubu. Saya mendapatkan ya perkara yang aku cari ya.
Itu makna dari ana itu. Nah, qala al-musannif rahimallahu taala, فالنواسب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. Amil yang menasabkan ada 10, yaitu an, misalnya uridu an ashroba. Kemudian lan, misalnya lan yadhaba zaidun, Zaid tidak akan pergi. Kemudian idan, kalau begitu, misalnya ya namanya kalau begitu tuh harus ada mukadimahnya gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk kalau begitu gitu. Misalkan ada orang yang mengatakan, besok ana main ke rumah ya. Kemudian kita bilang, idan ukrimaka. Kalau gitu saya sambut engkau ya. Kemudian kai itu artinya supaya. Misalnya kita katakan, sa'adhabu ilal maktabati kai aqra'al kutuba. Saya akan pergi ke perpustakaan supaya saya bisa baca banyak buku gitu. Wala mukai, lam artinya kai. Sama aja misalnya, sa'adhabu ilal maktabati li aqra'al kutuba. Ya, itu namanya lam kai. Lam yang maknanya adalah kai, supaya. Walamul juhudi, lam juhud, lam pengingkaran. Lam pengingkaran ini hanya ada setelah makana atau lam yakun. Ya, misalnya dalam ayat, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya. Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau ada bersama mereka. Nah, kemudian hatta, ya, hatta ini gaurnya menasabkan. Misalnya di dalam surah apa ya? Misalnya hatta yarji'a ilaina Musa, ya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Di situ yarji'a masuk karena ada hatta. Kemudian fi'il jawab syarat dengan fa, waw dan au. Jadi fa, waw dan au ini bisa menjadi huruf atop, bisa menjadi huruf nasab kalau format kalimatnya adalah kalimat jawab syarat. Misalnya seseorang dalam medan jihad mengatakan, la aqtulannal kafira au yuslima. La aqtulannal kafira au yuslima. Saya benar-benar akan membunuh orang kafir au yuslima, atau dia masuk Islam. Maka di sini yuslima, ya, mansub karena au di sini, ya, berfungsi sebagai huruf nasab karena bentuk kalimatnya adalah kalimat jawab syarat. Jadi baik fa, waw dan au, ya, ini harus bentuknya kalimat jawab syarat. Nah, wal jawazimu samaniyata asyara, sementara amil jazm itu 18. Wa yalam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la tinnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa isma wa ayyun wa mata wa iyana wa aina wa anna wa kaisuma wa kaisuma wa idha fi syarif fasih. Amil yang menjadikan 18, ya, contohnya lam. Misalnya lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab itu yakun majzum dengan adanya lam. Kemudian lamma artinya belum, ya, lamma. Misalnya dalam ayat lamma yadzuqu adab, ya. Lamma yadzuqu, di situ asalnya yadzuquna, ketika ada lamma, ya, mereka belum merasakan adab. Itu jadinya nunnya dibuang. Nah, kemudian alam, ini banyak, ya. Misalnya alam nashrah laka sadrak. Kemudian alamma, ya, alamma ini, ya, lamma yang dikasih hamzah istifham. Misalnya kita bertanya, alamma ya'ti zaidun, belumkah Zaid datang? Kemudian walamul amri wa du'ai, ya. Lamul amr, lam yang maknanya perintah. Misalnya liyufiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang punya keluasan menginfakkan hartanya sesuai dengan keluasan hartanya. Sebenarnya lamul amr dan lamul du'a itu sama-sama maknanya perintah. Cuma ini dari siapa ke siapa aja. Kalau dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, namanya perintah. Tapi kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, namanya permohonan. Ya, kalau misalnya bos meminta karyawan, itu namanya nyuruh. Tapi kalau karyawan
meminta kepada bos namanya meminta tolong, memohon, bukan memerintah, ya. Itu bedanya lamul amr dan lamul doa. Lamul doa dalam Quran misalnya liyaqdi alaina rabbuk. Ya, liyaqdi alaina rabbuk. Ini adalah harapan dari orang-orang kafir yang disisa di neraka. Kalau bisa mereka udah dimatikan saja udah, jangan disisa lagi. Udah mati selesai. Ya. Di situ liyaqdi alaina rabbuk, jelas di sini lamnya adalah lam doa. Karena ini permohonan bukan perintah. Nah, kemudian wala fin nahi wa du'ai, inilah nahya yang sering kita dapati pada fi'il nahi gitu ya. Misalnya la taghdab wa lakal jannah. Maka la-nya itu adalah la nahya. Dan sebagaimana lamul amr ada yang doa, la pun ada yang nahya, ada yang doa. Tergantung dari siapa kepada siapa. Ya. Misalnya la taghdab wa lakal jannah, ini namanya la nahya. Tapi kalau misalnya dalam akhir surah Al-Baqarah, dan insyaallah kita hafal semua, misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya. La tu'akhidna ini jelas bukan la nahiyah tapi la doa, ya. Karena kita memohon kepada Allah agar tidak menghukum kita. Ya, ini permintaan bukan perintah. Itu bedanya. La nahiyah sama la doa. Nah, kemudian in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Ini semuanya menjadi huruf jazm kalau bentuknya adalah jawab syarat. Ya, kalau jawabnya bentuknya jawab syarat. Misalnya apa? Misalnya aina ma takunu yudrikkumul maut. Ya, aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu akan mendapati kematian. Ya. Itu ainama menjadi amil jazm karena bentuknya jawab syarat. Nah ini silakan cari sendiri ya. Contohnya Quran banyak nih. Misalnya in di Quran ada contohnya. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Ya. Jika mereka orang-orang yang mau menikah itu orang yang fakir, ya, Allah yang akan mencukupkan mereka. Itu kalimat jawab syarat. Silakan dicari semuanya. In, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Kemudian ida. Ida juga bisa menjadi amil jazm, tapi ini khusus pada syair tertentu, ya. Dan para ahli lughah yang mensyarah kitab Jurmiyah selalu ya mengutip syair, ya, yaitu syair idza tusibka khasasatan fatajammal, ya. Kalau di syairnya idza tusibka khasasatan fatajammali, ya. Apabila kesempitan hidup menimpamu fatajammali, maka bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa, ya. Itu tajammal. Tajammal itu artinya basa-basi gitu ya. Jadi seakan-akan nggak terjadi apa-apa karena kita nggak boleh ya terlalu bersedih atas apa yang luput dari dunia kita. Kalau yang luput adalah perkara akhirat, kita boleh bersedih. Tapi kalau masalah dunia, jangan terlalu bersedih. Sedikit boleh, tapi terlalu bersedih jangan, ya. Nah, baik. Kita baca syarahnya. Qala syarih wafaqallahu ta'ala, qarara al-musannifu rahimallahu kama sabaqa anna al-mudhari'a marfu'un abadan, fal qaidatul mustamirratu fihi ar-raf'u ma lam yadkhul alayhi nasibun aw jazmun. فاقتضى ذلك أن يبين عوامل النصب والجزم التي تدخل عليه فساق هذه الجملة في النواسب والجوازم. Musannif telah menetapkan, semoga Allah merahmatinya, ya, Musannif telah menetapkan sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari itu dirafa'kan selamanya. Maka kaidah yang berlaku adalah rafa, ya. Jadi fi'il mudhari itu rafa atau marfu selama tidak masuk kepadanya ya amil yang menasabkan, amil yang menjazmkan, ya. Maka konsekuensi dari beliau menyebutkan ini, beliau harus ya menjelaskan apa saja amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan yang masuk kepadanya, ya. Maka beliau pun yang menambahkan ya kalimat ini di dalam bab
amil menasabkan dan amil menjazmkan dengan mengatakan fan nawasibu asyaratun. Maka amil yang menasabkan itu ada 10, yaitu an, lan, ila akhiri ma dzakara, ya sampai akhir yang beliau sebutkan. Jadi kenapa beliau menyebutkan amil nasab dan amil jazm di sini? Karena beliau telah menetapkan di awal yang namanya fi'il mudhari itu marfu. Selama tidak ada amil nasab dan amil jazm, makanya beliau perlu konsekuensi dari perkataan beliau, ya beliau harus menjelaskan apa saja amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Naam. Wala mukai tusama inda nuhati lama ta'lili. Oh, beliau di sini enggak terlalu dalam ya ternyata ya, cuma menyebutkan sebagiannya aja. Naam. Lam mukai dinamakan juga menurut ulama nahwu lam ta'lil, ya. Wa udifat ila kai li'annaha takhlufuha fi ifadati ta'lili. Ai taqumu maqamaha. Fatu'awwadu anha kai 'indal hasbi wa qad takunu lil 'aqibati aw zaidatan lit ta'lili wa ta'malu 'amalaha. Jadi lam kai itu ditambahkan juga menurut ulama nahwu dengan lam ta'lil dan ditambahkan dan diidofahkan kepada kai karena memang ya lam kai itu memiliki faidah ta'lil. Ta'lil itu adalah menjelaskan alasan, ya. Ta'lil itu kan mencari ilat gitu ya. Mencari alasan kenapa suatu kegiatan dilakukan. Artinya lam kai itu menempati lamnya ta'lil. Fatu'awwadu anha kai indal hasbi, ya. Maka diganti ya kai ketika dibuang kalimat kai dengan lam ta'lil. Dan kai ini qad takunu lil aqibah, ya. Terkadang maknanya adalah untuk sebab akibat. Atau zaidah, ya, atau tambahan lit ta'lil, ya, untuk untuk mencari alasan. Wa ta'malu amalah, dan dia beramal seperti amalannya. Jadi mau dibilang lamu kai, mau bilang lamu ta'lil, terserah ya. Karena memang kalau dikatakan lamu ta'lil, maka kita menjelaskan fungsi kai itu apa. Fungsi kai itu ya untuk ta'lil, untuk mencari alasan. Nah, wal muradu bilamil juhudi lamun nafi wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Yang dimaksud dengan lamul juhud adalah lam nafi, ya, kita bilangnya lam pengingkaran. Dan ketetapannya adalah, ya, dia harus diawali dengan makan atau lam yakun, ya. Jadi lamul juhud itu hanya terjadi pada kalimat